Etika adalah, secara teoritis dapat membedakan dua pengertian etika, yaitu berasal dari bahasa Yunani ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Jadi penjelasannya, etika merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis dimanapun mereka berada. Masalah etika dan ketaatan kepada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis dan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnis tersebut. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan saja merupakan tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat, yang pada akhirnya dapat juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, apabila moral pengusaha maupun pelaku bisnis merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika atau patokan rambu-rambu yang menjamin kegiatan bisnis yang baik dan seimbang, selaras dan serasi. Etika sebagai suatu rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya pada suatu tindakan yang terpuji, yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Selanjutnya, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat, maupun bangsa lain, agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika, sementara pihak lain hanya berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya, kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah terwujud. Lalu selanjutnya kita membahas teori etika dan bisnis. Yang pertama itu ada etika teleologi. Berasal dari kata Yunani telos, yaitu tujuan, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dua aliran etika teleologi, yaitu pertama egoisme etis, dan kedua utilitarianisme. Egoisme etis, inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonitis, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Lalu yang kedua, utilitarianisme. Berasal dari bahasa Latin, utilis, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam rangka pemikiran utilitarianisme, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number. Kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Utilitarianisme teori ini cocok sekali dengan pemikiran ekonomis karena cukup dekat dengan cost-benefit analisis. Teori etika dan bisnis. B. Deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu buruk? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Lalu, pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama. Sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. 1. Supaya tindakan punya nilai moral. Tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. 2. Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti,
Kalaupun tujuan itu tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. 3. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Teori etika dan bisnis. C. Teori H. Dalam pemikiran moral dewasa ini, barangkali teori H ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori H merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, hak ini sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Teori etika dan bisnis. Dia teori keutamaan atau virtu, memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut. Di posisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan, kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, hidup yang baik. Keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya. Fairness, kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang, dan dengan wajar dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki manajer dan karyawan sejauh mereka memiliki perusahaan adalah keramahan, loyalitas, kehormatan, dan rasa malu. 1. Keramahan merupakan inti kehidupan bisnis. Keramahan itu hakiki untuk setiap hubungan antar manusia. Hubungan bisnis tidak terkecuali. 2. Loyalitas berarti bahwa karyawan tidak bekerja semata-mata untuk mendapatkan gaji, tetapi mempunyai juga komitmen yang tulus dengan perusahaan. Ketiga, kehormatan. Kehormatan adalah keutamaan yang membuat karyawan menjadi peka terhadap suka dan duka serta sukses dan kegagalan perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu rasa malu, membuat karyawan solidar dengan kesalahan perusahaan. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat. Menurut Shoni Carroll, tahun 1998 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. A. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. B. Prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. C. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, D. Prinsip saling mengutamakan atau mutual benefit principle menuntun agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga mengutamakan semua pihak. Prinsip integrasi terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar pelaku menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Yang pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga,
jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, ada prinsip integritas sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. Dari materi yang kami sampaikan, kesimpulannya adalah etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis memiliki fungsi mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik bagi perusahaan. Penerapan etika dalam bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang sangat erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Adapun saran dari kami, etika bisnis beserta prinsip-prinsip etika bisnis diharapkan mampu diterapkan setiap perusahaan dan karyawannya agar tercipta lingkungan kerja yang optimal dan produktif, sehingga konsumen dapat merasakan dan merasa puas atas kinerja yang diberikan perusahaan dan karyawannya. Hal ini akan sangat berdampak baik untuk citra perusahaan di mata publik. Ada study case, beretika atau tidakkah investigasi bakso tikus? Sumber majalah Gatra dan Tempo Interaktif. Sebuah TV swasta, yaitu Trans TV, telah melakukan reportase dan investigasi laporan penjualan bakso dengan memakai daging tikus, dan dampaknya pedagang bakso tidak laku. Kemudian terjadi aksi protes dan pihak Trans TV mengadakan acara makan bakso bareng untuk melakukan tindakan klarifikasi hal ini, sehingga pedagang bakso yang tidak laku tadi bisa berjualan kembali.